Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu tentang eh, pembuatan atau penyediaan bahan ajar melalui file lampiran. Semoga Bapak Ibu masih berkenan untuk melanjutkan materi yang akan dibahas di eh, sesi kali ini, karena rata-rata dari kita biasanya sudah terbiasa menggunakan atau menyuguhkan atau memberikan materi ke mahasiswa dalam bentuk file lampiran. Bagi Bapak Ibu dosen yang sudah menggunakan e-learning Unisnu atau e-learning terpadunya Unisnu dan menggunakan Google Classroom, maka hal ini mungkin akan sangat biasa. Namun di sini akan saya tambahkan bagaimana cara kita atau dosen mengetahui bahwa materi yang kita sampaikan atau file yang kita lampirkan tersebut sudah dibaca mahasiswa atau sudah dipelajari apa belum, sehingga nanti harapannya ketika kita lakukan evaluasi dengan membuat soal, maka mahasiswa tersebut dapat menyerap materi yang kita sampaikan. Oke, langsung saja. Pastikan mode edit atau editingnya on. Hal tersebut selalu ditandai dengan ada menu edit di setiap baris pada setiap seri. Langkah-langkahnya yaitu kita tambahkan an activity atau add an activity resource seperti biasa kita tambahkan. Kemudian kita di bagian resources kita tambahkan file. Ini the file module enable teacher to provide. Ini file ya, yang kita lampirkan file. Kemudian kita tambahkan. Pada bagian general kita berikan judul pada file tersebut. Sebagai contoh misalkan ini karena ini praktik, saya tambahkan tulisan atau saya berikan judul praktik melampirkan file pada tulisan. Jika mengendaki ada deskripsi, maka ditulis di bagian ini. Nah, untuk melampirkan file ada di bagian select file. Ini bisa kita lampirkan atau kita tambahkan file, kemudian upload a file, kita close, kemudian ini misalkan saya filenya Microsoft Word, saya open this file. Nah, ini sudah masuk. Nah, selanjutnya kita berikan sedikit informasi ke mahasiswa melalui menu appearance. Di sini bisa kita tampilkan size-nya sehingga mahasiswa yang akan mengakses materi ini akan bisa memprediksi kebutuhan dari bandwidth yang mereka akan gunakan. Karena jika materi yang kita lampirkan terlampau besar, misalkan ada sampai bermega-mega, hal ini akan memperlambat ya, atau menguras resource atau bandwidth yang dimiliki mahasiswa. Bandwidth dalam hal ini mungkin nanti kuota mahasiswa akan kurang. Jadi mahasiswa bisa memperkirakan kuotanya cukup untuk membaca materi ini. Kemudian kita juga bisa menampilkan tipenya. Karena ini Word, kita tampilkan misalkan di sini show type-nya, nanti akan muncul Word. Bagian display di sini di set automatic. Biasanya automatic maka akan
jika browser ini atau ini menggunakan Firefox tidak mensupport pembacaan secara langsung atau di display secara langsung, maka file ini akan terdownload otomatis. Jika kita menghendaki yang lain, misalkan ini bisa di set ke embed itu artinya nanti akan dibuka langsung di area halaman ini. Kemudian ada force download, ini akan memaksa mahasiswa untuk download. Kemudian open ini akan kebuka juga di layar ini atau di halaman baru. Kemudian yang terakhir in pop up ini akan muncul seperti dia akan muncul tersendiri, jadi ada jendela tersendiri yang akan muncul. Untuk kali ini saya akan mempraktekkan in pop up. Kita bisa tutup. Kemudian yang ini nggak usah diubah-ubah. Yang paling penting ini activity comparison. Jika kita menghendaki bahwa mahasiswa yang mengakses materi ini secara otomatis akan tertandai sebagai mahasiswa yang sudah membaca. Mahasiswa yang sudah membaca seperti ini misalkan. Jadi di sini tertandai checklist kayak gini. Ini berarti mahasiswanya sudah membaca. Karena kita akan bisa ngecek lewat sini overview student ini. Nah ini nanti kelihatan kalau sudah baca dia hijau, kalau sudah dibaca. Atau dia harus atau mahasiswa harus, kalau ini tadi otomatis ya, ketika mahasiswa kalau mahasiswa sudah membaca semua ini akan terchecklist otomatis. Atau kita bisa pilih yang student can manually mark, artinya mahasiswa tersebut jika merasa belum mampu atau belum menguasai materi tersebut, mahasiswa tidak harus memberikan checklist pada materi ini. Jadi kalau belum paham maka akan dibaca berulang-ulang dan menandai bahwa materi tersebut belum selesai dibaca atau belum dipahami dengan betul, sehingga nanti dosen akan memahami bahwa ada beberapa mahasiswa yang mungkin belum memahami materi yang disampaikan lewat file lampiran ini. Jadi lebih aman di student can manually mark. Jika kalau ini nanti semua mahasiswa yang membuka otomatis akan tertandai bahwa sudah selesai, materinya sudah selesai dibaca. Oke, kalau sudah di save and return. Di sini ada simbol Microsoft Word, kemudian besaran filenya ada 31 kilobit, dibuat menggunakan Word 2007 dokumen atau Word 2007. Nah, untuk mempraktekkan atau untuk ngecek apakah file ini benar atau salah, maka lebih baik file ini dibuka terlebih dahulu dengan mengeklik atau klik pada tulisan ini. Klik, nah, ini in pop up. Nah, kebetulan browser saya tidak mensupport untuk pembacaan file secara langsung, sehingga file tersebut memaksa atau sistem ini memaksa untuk saya untuk mendownloadnya. Sini ada 31,5 KB. Ini saya cancel saja. Misalkan kita pengen embed, kita menghendaki untuk ini di embed ya. Kalau tadi in pop up, ini in pop up, kita ganti embed misalkan. Ini jika support nanti akan tampil otomatis. Ini buka. Nah ini juga dia tidak bisa menampilkan karena Microsoft Word ini ada konverternya. Kita cancel lagi, kita cari contoh yang lain, misalkan kita ganti saja filenya yang bentuknya PDF. Kita edit lagi, kita edit saja.
memindahkan file yang lain, saya nyari yang sudah ada di server misalkan. Nah, ini materi yang sudah saya buat. Saya nyari yang sudah ada aja, misalnya ini PDF slide file. Maaf, ini tadi kita kembalikan ke mode in pop-up. In pop-up ya, biar dia tampilnya di pop-up, appearance-nya di pop-up, in pop-up. Ini lebih besar. Ini kita uji coba, kita klik. Nah, ini in pop-up yang muncul sendiri. Dan di sini filenya kelihatan. Oke, kita ubah misalkan displaynya embed misalkan, dibuat embed. Oke, sekarang kita coba diklik. Nah, dia akan tampil di dalam ini. Sangat fleksibel ya, sangat fleksibel. Oke, itu materi untuk melampirkan file. Tadi saya mempraktekkan file Word dan file PDF. Untuk saran dari kami ya, untuk melampirkan file lebih baiknya memang dibuat PDF, karena saya sendiri sudah mempraktekkan file Microsoft Word yang ada gambar dan tabelnya, ketika disimpan kapasitasnya lumayan besar, dan file yang sama ketika di save ke dalam PDF atau dikonversi ke PDF melalui misalkan ini PDF atau ini PDF atau I love PDF. Nah, ini ada konversi. Jadi yang Bapak Ibu yang tidak mempunyai alat konversi langsung ya, nah ini ada Word to Excel to PDF, Word to PDF ini ada. Nah, nanti akan lebih kecil, jauh lebih kecil. Oke, mungkin materi ini sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di materi menambah URL dari sumber bacaan lain. Ini yang materi yang kita lanjutkan di sesi berikutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.